Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi yang sembunyi-sembunyi. Baik, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mendapat tugas dari Allah agar memberikan peringatan kepada kaum muslim untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah-risalahnya. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, di mana yang pertama Nabi Muhammad hanya berdakwah kepada keluarga dan teman-teman kerabatnya, yang pada saat itu hanya beberapa orang muslim saja yang masih masuk Islam. Di antaranya yaitu masih pada kalangan Siti Khadijah, terus Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar dan lain-lainnya. Pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah dengan cara sirri atau bersembunyi-sembunyi, di mana hal ini berlangsung selama 3 tahun. Mengingat pada saat itu kedudukan Nabi yang masih lemah dan serta masih belum banyak pengikut dakwah Nabi, ditambah kandungan dakwah beliau yang masih sangat bertolak belakang pada saat itu dengan keyakinan dan kesyirikan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam pada saat itu. Pada awal dakwah yang sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad hanya dakwah kepada kerabat dan keluarga terdekatnya saja, yang dimana pada saat itu mereka yang pertama kali masuk Islam serta mengikuti dakwah Nabi disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang dimana maksudnya itu generasi orang pertama yang menerima Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam serta menerima dakwah Nabi pada saat itu, banyak umat Islam yang mulai mengikuti ajaran Nabi serta masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Lewat usahanya beliau, Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana akhlaknya yang terpuji dan kedudukannya yang sangat terhormat pada kalangan masyarakat membuahkan hasil dakwah yang begitu cepat pada saat itu, serta banyak yang masuk Islam yang menerima dakwah Nabi juga pada saat itu. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, namun pada saat itu dakwah Nabi masih tetap sembunyi-sembunyi, serta umat Islam yang masuk Islam, kafir Quraisy yang masuk Islam pada saat itu masih tetap dalam keadaan sembunyi-sembunyi, masih belum dalam keadaan terang-terangan. Kemudian lahirlah ukhuwah yang saling tolong-menolong di antara sesamanya, serta sudah mulai banyaknya orang kafir Quraisy yang masuk Islam pada saat itu, sehingga dapat mengokohkan keimanan mereka. Meskipun dakwah sembunyi-sembunyi ini tetap dilakukan, namun lambat laun dakwah ini tetap menyebar serta sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Namun hari demi hari umat muslim pada saat itu semakin meningkat dan dakwah Nabi semakin kuat dan semakin kokoh. Pada awalnya kaum kafir Quraisy tidak menghiraukannya akan dakwah Nabi yang meskipun sembunyi-sembunyi, tapi semakin hari semakin lama kaum kafir Quraisy khawatir akan meningkatnya kaum umat Islam pada saat itu, serta dakwah Nabi yang semakin kokoh dan semakin meningkat, serta banyak kaum kafir Quraisy yang berpindah agama ke kaum muslim. Baik, sekian dari saya, Khairatul Jannah. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang paham untuk penonton, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.